Selamat siang, Namo Buddhaya. Jumpa lagi kita di kelas online. Mungkin ini adalah kelas online yang terakhir, Michael, karena kita sebentar lagi akan mulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Michael sudah keluar jadwal belajarnya hari apa? Halo, Michael. Sudah hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semua Agama, roh. agama. Oh, agama sih belum tahu ya. Belum dikasih info. Hah? Belum dikasih info. Katanya jadwalnya udah keluar kok, belum dikasih info. Nah, nanti dulu kamu. Bentar. Nggak usah. Nanti aja. Oke, kita mulai langsung ya belajarnya ya. Mari kita awali dengan membacakan nama Karapata. Silakan Michael Anjali. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadeni. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sankaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke Michael, kita mulai pelajaran. Michael kemarin nggak belajar, tapi Michael juga bisa lihat pelajarannya di YouTube. Dan hari ini akan kita lanjutkan belajarnya. Kemarin kita belajar sebenarnya itu adalah belajar tentang Raja Bimbisara. Mungkin Michael sudah tahu siapa Raja Bimbisara? Coba, siapa itu Raja Bimbisara, Michael? Tahu nggak, Michael? Raja yang belasar. Jaringan Michael jelek sekali ya. Oke, Raja dari Kerajaan Magadha ya, Raja Bimbisara itu. Nah, kemarin sudah belajar tentang Raja Bimbisara. Hari ini saya akan membahas anak dari Raja Bimbisara, yaitu adalah Raja Ajata I. Ini adalah Raja Ajata I, anak dari Raja Bimbisara. Bagaimana kisah tentang Raja Ajata I, terus kenapa Raja Ajata I itu disebut sebagai anak yang durhaka? Nanti kita akan cari tahu kenapa raja ini disebut sebagai anak yang durhaka. Karena Michael kemarin kan nggak belajar, jadi nanti Michael akan tahu ya. Saya akan mulai dari pelajarannya karena kita tinggal pelajaran ini. Setelah itu nanti kita masuk ke pelajaran kelima. Ajata I adalah putra Raja Bimbisara. Ibunya bernama Ratu Wideha. Ibunya namanya adalah Ratu Wideha. Ketika usianya menjelang dewasa, ia menikah dengan Putri Wajira, anak dari Raja Pasenadi Kosala. Pada waktu itu, Dewadatta merasa iri atas kemasyhuran Buddha dan beberapa siswa utama dari Sang Buddha. Akhirnya Dewadatta sangat membenci Sang Buddha dan juga para siswanya. Dewadatta akhirnya memperalat Pangeran Ajata I sebagai senjata untuk membalas dendam dan mempengaruhi Pangeran Ajata I dengan kesaktiannya. Ia menjelma menjadi sebagai anak kecil berkalung beberapa ekor ular berbisa, lalu mendekati Pangeran Ajata I. Anak kecil itu menjatuhkan diri di pangkuannya,
Lalu tidak beberapa lama anak kecil itu lenyap dan Dewadatta menampakkan diri di depannya. Inilah akal licik yang dilakukan Dewadatta untuk mempengaruhi Pangeran Ajatasattu. Peristiwa ini membuat Pangeran Ajatasattu langsung menghormat dan menyatakan diri sebagai penyokong Dewadatta. Dewadatta dibangunkan sebuah wihara besar dan megah di sebuah kota yang bernama Gayasisa. Setiap pagi, ia diiringi sejumlah besar pengawalnya. Ia mempersembahkan dana makanan dan keperluan pokok lainnya kepada Dewadatta. Pangeran Ajatasattu belum menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari pergaulannya dengan Dewadatta. Lalu selanjutnya Dewadatta menghasut Pangeran Ajatasattu untuk merebut kekuasaan dan membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Dewadatta berusaha membujuk terus hingga Pangeran Ajatasattu tidak berdaya dan akhirnya menyepakatinya. Jadi Pangeran Dewadatta ini dibujuk oleh Pangeran Ajatasattu ini dibujuk oleh Dewadatta untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Dan akhirnya nanti Pangeran Ajatasattu akhirnya membunuh ayahnya sendiri. Nah, inilah kenapa tadi saya katakan bahwa Raja Ajatasattu adalah seorang anak yang durhaka. Nah, Pangeran Ajatasattu akan membunuh ayahnya dengan sebilah keris, namun tertangkap oleh pengawal istana. Raja Bimbisara tidak menghukum Pangeran Ajatasattu. Dengan penuh cinta kasih, Raja menanyakan tujuan berbuat demikian. Mengetahui bahwa yang dikehendaki adalah tahta kerajaan, pada waktu itu juga Pangeran Ajatasattu dinobatkan sebagai raja dari kerajaan Magadha. Karena yang diinginkan oleh Pangeran Ajatasattu itu ingin menjadi raja. Dia mau membunuh ayahnya supaya ayahnya mati dan dialah yang menjadi raja. Namun niat untuk membunuh ayahnya, sang Raja Bimbisara itu gagal, dan pada akhirnya ayahnya, Raja Bimbisara, tahu kenapa alasan Pangeran Ajatasattu ingin membunuhnya. Dan pada waktu itu pula, Raja Bimbisara akhirnya menyerahkan kerajaan itu kepada Pangeran Ajatasattu. Selanjutnya, Dewadatta kembali menghasut Raja Ajatasattu agar ia menyekap dan mengurung ayahnya di dalam penjara. Ayahnya tidak boleh diberi makan ataupun minuman. Raja Ajatasattu segera memerintahkan pengawalnya untuk menjalankannya dan juga melarang siapapun juga untuk menjenguknya, kecuali ibunya sendiri, yaitu Ratu Wideha. Nah, jadi pada akhirnya Raja Ajatasattu ini berhasil memenjarakan ayahnya, yaitu Raja Bimbisara. Tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum, tidak boleh ditengok oleh siapapun. Hanya ibunya saja yang boleh menengok, atau istri dari Raja Bimbisara saja yang boleh menengok Raja Bimbisara di dalam penjara. Nah, Raja Ajatasattu tetap mengetahuinya dan memperingatkan ibunya. Ratu tidak kekurangan akal untuk memeras sari makanan kemudian melumurkannya di sekujur tubuhnya demi mempertahankan hidupnya. Mantan Raja Bimbisara menjilati tubuh istrinya. Apapun yang dilakukan Ratu selalu diketahui Raja Ajatasattu. Akhirnya ibunya pun dilarang untuk menjenguk
Raja Bimbisara tadi dilarang untuk menjenguk sama sekali. Habis sudahlah upaya yang bisa dibaktikan oleh Ratu Wideha demi suaminya yang malang. Ia hanya bisa menangis dan berkata, "Oh Raja suamiku, sejak saat ini dan selanjutnya, saya mungkin sudah tidak dapat melihatmu lagi. Saya hanya bisa memohon maaf seandainya selama kita menempuh hidup bersama ini, saya pernah berbuat kesalahan, baik melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran." Jadi inilah yang diucapkan oleh istrinya, yaitu Ratu Wideha. Bimbisara tidak mendapatkan makanan lagi. Jadi pada akhirnya Bimbisara ini tidak mendapatkan makanan sama sekali. Akan tetapi karena Bimbisara telah meraih tingkat kesucian Sotapanna, beliau ternyata masih dapat mempertahankan kehidupan dengan melaksanakan meditasi berjalan mondar-mandir atau dalam bahasa Pali adalah meditasi cangkamana. Berkat kegiuran batinnya yang dimilikinya dalam meditasi ini, wajahnya masih tetap tampak segar, bugar, dan berseri-seri. Raja Ajatasattu makin biadab dan keji. Tanpa rasa belas kasihan, diperintahkannya seorang tukang cukur untuk mengiris urat nadi kedua kaki ayahnya, lalu mengolesinya dengan garam. Bimbisara merasakan penderitaan yang sangat amat luar biasa, dan akhirnya Bimbisara meninggal di dalam penjara. Itu adalah akhir dari kisah tentang Raja Bimbisara, raja yang mendukung Sang Buddha pada masa kerajaan dulu. Namun dia dibunuh sendiri oleh anaknya, yaitu Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu telah melakukan 1 dari 5 perbuatan atau 5 kejahatan yang paling berat karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan ini berakibat menghalangi pencapaian kesucian bagi dirinya sepanjang kehidupan sekarang. Bahkan ia pasti akan terlahir kembali di alam neraka Awiji. Jadi Raja Ajatasattu membina pergaulan dengan orang-orang bodoh. Contohnya tadi adalah Dewadatta. Dewadatta sehingga diperalat dengan mudah untuk melakukan berbagai kejahatan, bertentangan dengan hati nurani yang dalam. Jadi Raja Ajatasattu bukan hanya telah terkena bujukan untuk bersekongkol membunuh Sang Buddha, namun Buddha tidak bisa dibunuh. Tunggu ya, Yuda baru masuk. Namun Buddha tidak boleh dibunuh, tidak bisa dibunuh oleh makhluk apapun dan juga dengan cara apapun. Romo nama budaya. Budaya Yuda. Oke Yuda, Yuda buka tentang Raja Ajatasattu ya. Kita sudah sampai tengah ini. Jadi saya lanjutkan ya, Michael ya sama Yuda. Jadi Sang Buddha itu tidak bisa dibunuh dengan cara apapun dan juga tidak bisa dibunuh oleh makhluk apapun. Walaupun dengan berbagai macam cara, Raja Ajatasattu bersekongkol dengan Dewadatta untuk membunuh Buddha, namun upaya ini selalu mengalami yang namanya kegagalan. Jadi, Raja Ajatasattu pernah mengerahkan sejumlah pemanah istana untuk membidik Sang Buddha. Akan tetapi, ketika Sang Buddha mendekati pemanah pertama, ia begitu terpesona oleh keagungan Buddha sehingga seluruh tubuhnya menjadi kaku. Sapaan yang ramah tamah
membuat pemanah tersebut membuang busur serta anak panahnya. Beliau kemudian membabarkan dharma kepada pemanah tersebut dan menyuruhnya pulang dengan melalui jalan tertentu. Para pemanah satu persatu membubarkan diri. Pemanah pertama kemudian menceritakan kegagalan rencana pembunuhan ini kepada Raja Ajatasattu dan juga Dewa Data. Jadi Sang Buddha juga pernah mau dibunuh dengan panah ya, yang suruhan dari Raja Ajatasattu. Coba ini saya minta kepada Michael untuk melanjutkan membacanya ya. Coba Michael ya. Michael coba bacakan yang sini dulu ya. Oke, silakan Michael. Di buku paket ya Michael ya. Michael nggak punya buku paket ya. Michael, buku paketnya Michael. Yuk Yuda aja yang baca ya, Yuda ya. Yuk Yuda bacakan ini ya. Bersama dengan meninggalnya Bimbisara, telah terjadi pula suatu peristiwa yang penting, yaitu lahirnya putra sulung Raja Ajatasattu. Mendengar kelahiran putranya, tak terlukiskan betapa bahagianya Raja Ajatasattu. Badannya bergetar dan perasaan cinta kasih kepada putra sulungnya meresap sampai ke tulang rusumnya. Ia teringat kepada ayahnya yang disekap dan disiksa dalam penjara. Raja Ajatasattu menyatakan keadaan ayahnya sekarang ini dan segera diperintahkan untuk membebaskan. Namun disampaikan berita bahwa ayahnya telah meninggal. Ia merasa tertegun dan bergegas. Ia lari menjumpai ibunya dan bertanya. Oke, sudah Yuda. Oh, saya lanjutkan aja ya, saya bacakan aja. Yuda bisa buka ini di buku paket halaman 103 ya Yuda ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bersamaan dengan meninggalnya Bimbisara, telah terjadi pula suatu peristiwa yang penting, yaitu lahirnya putra sulung Raja Ajatasattu. Mendengar kelahiran dari putranya, tak terlukiskan betapa bahagianya Raja Ajatasattu ini. Badannya bergetar dan perasaan cinta kasih kepada putra sulungnya meresap sampai ke tulang sumsumnya. Ia teringat kepada ayahnya yang disekap dan disiksa di dalam penjara. Raja Ajatasattu menanyakan keadaan ayahnya sekarang ini dan segera diperintahkan untuk membebaskannya. Namun disampaikan berita bahwa ayahnya telah meninggal. Raja Ajatasattu merasa tertegun dan bergegas lari menjumpai ibunya dan lalu bertanya, Ibunda tercinta, sewaktu aku lahir, apakah ayah juga mencintai diriku seperti halnya saya sekarang ini mencintai putraku? Dengan tersengal-sengal karena sedih, Ratu Wideha menuturkan, apa yang engkau katakan putraku? Sewaktu engkau masih dalam kandungan, aku merasa ingin sekali mengisap darah dari tangan kanan ayahmu. Dengan senang hati dan tulus,
ayahmu mengabulkannya. Aku bermaksud ingin menggugurkan kandunganku, dan setelah engkau lahir, aku ingin membunuhmu. Namun ayahmu selalu melarangku. Karena ketika engkau menderita bisul di tanganmu, ayahmu memeluk dan meletakkan dirimu di pangkuannya. Dengan hati-hati sekali, ia kemudian menghisap bisulmu yang sudah matang dengan mulutnya. Oh putraku, karena rasa sayang dan cinta kasihnya kepadamu, ayahmu menelan nanah dan darah yang menjijikkan, serta memuakkan itu. Mendengar cerita ibunya itu, Raja Ajatasattu sangat menyesal atas tindakan keji yang dilakukannya. Makin mengingat kebajikan ayahnya, makin sedih hati Raja Ajatasattu bagai diiris-iris pisau. Akhirnya Raja Ajatasattu tidak ingin menemui Buddha karena merasa malu atas kejahatannya dalam bersekongkol dengan Dewadatta. Ada seorang tabib yang bernama Jiwaka Komarabaca segera menganjurkan Raja Ajatasattu untuk menjumpai Buddha. Setelah mendengar nasihat Buddha, Raja Ajatasattu akhirnya sadar akibat kejahatan yang ditimbulkan dari bergaul dengan Dewadatta. Saat itu pula, Raja Ajatasattu tidak percaya lagi dengan Dewadatta. Ajatasattu berusaha untuk mengimbangi kejahatan dengan terus memupuk keyakinannya terhadap Triratna. Ia senantiasa menyokong kebutuhan hidup para biku, dan akhirnya Raja Ajatasattu memberikan andil yang sangat berharga dalam sidang Sangha Agung, sidang Agung Sangha, atau biasa disebut sebenarnya adalah Sangha Samaya ya, bukan Sanghayana ya. Jadi pada waktu sidang Sangha Samaya pertama di Rajagaha untuk menghimpun dan merangkum ajaran-ajaran murni dari Sang Buddha. Nah, selain itu, Raja Ajatasattu juga membangun sebuah stupa untuk menyimpan peninggalan jasmani dari Sang Buddha. Nah, pada akhir hidupnya, Raja Ajatasattu akibat dari perbuatan jahatnya yang dilakukan, yaitu membunuh ayahnya, Raja Ajatasattu mati dibunuh oleh putranya sendiri dan terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Kelak Raja Ajatasattu pun berhasil meraih pembebasan sejati sebagai Paceka Buddha yang bernama Widita Wisesa. Jadi Raja Ajatasattu sampai sekarang pun berarti masih ada di alam neraka. Jadi karena perbuatan jahatnya, yaitu adalah perbuatan jahat membunuh ayahnya dan juga bersekongkol dengan Dewadatta untuk membunuh Sang Buddha. Jadi hal ini itu tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Karena hal-hal semacam ini akan membawa kita terlahir di alam menderita, terlahir di alam neraka. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk penjelasan tentang Raja Ajatasattu? Enggak ada? Kalau tidak ada, coba silakan kalian buka halaman 105. Halaman 105. 105. Nah, coba kalian kerjakan latihan soal nomor 1 hingga nomor 5. Kalian tulis nomor 1 hingga nomor 5 ya. Sudah tahu? Silakan kalian cari jawabannya di
buku paket nomor 1 hingga nomor 5. Oke, silakan dicari ya, dimulai dari sekarang. Saya tunggu hingga 15 menit ke depan. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jadi soalnya itu tadi ada 5 soal, kalian bisa kerjakan. 5 soal itu juga semua ada di buku paket ya jawabannya ya. Kalian berarti bisa cari sendiri di buku paket jawaban-jawabannya. Michael, bagaimana? Sudah sampai nomor berapa? Udah selesai, Romo. Yakin sudah selesai? Udah. Yakin? Yakin. Nulis? Yakin. Nanti Ya. kalau salah saya suruh ulangi ya. Coba saya tanya Michael nomor 5. Apa jawaban Michael nomor 5? Mikrofonnya. Bagaimana peran Raja Ajasuta dalam menyatun Buddha? Raja Ajasuta memberikan adil yang sangat berharga dalam sidang agung Sangha. Tunggu. Namanya tadi raja siapa namanya? Oke. Nanti ya. Michael itu sudah ditulis di buku. Sudah ditulis di buku. Nyalakan mikrofonnya. Ada yang beberapa ditambah, Romo. Sudah ditulis di buku. Ada juga. Hah? Ada. Mana coba lihat. Buku tulisnya. Mana buku tulisnya? Oke, kita bahas ya. Pelajarannya satu-satu ya soalnya ya. Silakan dilihat ke kamera masing-masing. Pertanyaan nomor 1, jelaskan silsilah Raja Ajata 1. Siapa yang bisa menjawab? Coba Yuda, saya mau dengarkan jawaban Yuda nomor 1. Jelaskan silsilah Raja Ajata 1. Devadatta menggunakan Raja Ajata 1 Oke. sebagai Sudah Yuda. Oh, Yuda. Salah jawaban Yuda. Oke. Michael sudah menjawab belum nomor 1? Jelaskan silsilah Raja Ajata 1. Raja Ajata 1 adalah anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Videda. Oke, betul. Jawaban nomor 1 itu silsilah ya Yuda ya. Silsilah. Yuda tahu nggak apa itu silsilah? Silsilah itu keturunan. Silsilah itu keturunan. Jadi jelaskan silsilah Raja Ajata 1. Silsilah misalkan Raja Ajata 1 adalah anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Wideha, seperti yang dijawab oleh Michael. Oke. Sekarang nomor 2. Mengapa Ajata 1 memenjarakan ayah kandungnya? Coba Yuda jawabannya apa nomor 2? karena Devadatta. Hah? Karena Devadatta. Karena Devadatta. Michael apa jawabannya Michael nomor 2? Karena hasutan dari Biku Devadatta. Oke, betul semua ya. Karena hasutan dari Biku Devadatta ya. Oke, sekarang nomor 3. Tunjukkan kasih sayang Raja Bimbisara kepada Ajata 1.
Coba saya mau dengar, Yuda sudah ketemu jawabannya nomor 3. Belum, Romo. Belum. Oke, Michael sudah ketemu jawabannya. Kali belum tulis kan, Michael kan? Apa Michael jawabannya nomor 3? Karena tangan kanannya Ajatasattu bisul, maka Raja Bimbisara menghisap nanah dan darah tersebut. Oke, terus apa lagi? Cuma itu saja. Ya, Banyak, harusnya nomor 3 nih jawabannya ya. Nomor 3 itu jawabannya ada di sini. Silakan kalian lihat. Ini. Kita lihat. Ini dia bertanya kepada ibunya. Raja Ajatasattu bertanya kepada ibunya, "Ibunda tercinta, sewaktu aku lahir, apakah ayah juga mencintai diriku seperti halnya saya sekarang ini mencintai diriku?" Terus ibunya juga menjawab seperti ini. Apa kasih sayang ibunya ini melarang ibunya untuk membunuh waktu masih di kandungan. Terus ketika Ajatasattu menderita bisul, ayahnya memeluk, meletakkannya di pangkuan dan dengan hati-hati dia menghisap bisulnya. Itu adalah contoh rasa kasih sayang, dan berarti Michael sudah tepat ya, Michael ya. Sekarang nomor 4, jelaskan akibat membunuh ayah kandung. Coba Yuda sudah ketemu belum jawabannya? Belum ya. Michael sudah ketemu kan jawabannya kan, Michael kan? ya, Oke, apa Michael jawabannya? terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Iya, jadi akibat membunuh ayah kandung ini adalah terlahir di alam neraka ya, atau terlahir di alam neraka Awici. Kenapa orang membunuh ayah kandung bisa terlahir di alam neraka Awici? Karena membunuh orang tua itu termasuk 5 perbuatan jahat yang paling berat. Jadi maka dari itu Raja Ajatasattu terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Nah, sekarang nomor 5. Bagaimana peran Raja Ajatasattu dalam mendukung Buddha? Yuda berarti belum menjawab ya. Tapi Michael sudah menjawab semua kan. Coba Michael nomor 5 apa jawabannya kalau sudah ketemu? Bagaimana peran Raja Ajatasattu dalam menyantun Buddha? Ia senantiasa menyokong kebutuhan hidup para Buddha, dan Raja Ajatasattu memberikan adil yang sangat berharga dalam sidang agung Sangha, yaitu Sanghayana pertama di Rajagaha, untuk menghimpun Ya, jaringan. atau merangkum ajaran Oke, Michael jaringannya jelek ya. Oke, Michael, jawaban Michael nomor 5 sudah betul ya, sangat tepat sekali. Bagaimana peran Raja Ajatasattu dalam mendukung Buddha? Jadi Raja Ajatasattu itu memiliki andil besar dalam hal sidang agung Sangha yang pertama di Rajagaha, yaitu untuk menghimpun dan merangkum ajaran murni dari Buddha. Selain itu juga Raja Ajatasattu juga membangun sebuah stupa untuk menyimpan peninggalan jasmani Sang Buddha. Ini adalah salah satu perbuatan baik yang dilakukan oleh Raja Ajatasattu. Oke, berarti jawaban dari kalian semua, jawaban Michael sudah tepat semua ya. 5 soal yang dikerjakan oleh Michael sudah tepat semua. Dan untuk Yuda, Yuda silakan nanti belajar kembali untuk belajar membaca-baca ini ya Yuda ya, biar tahu ya Yuda. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas PR untuk kalian. Silakan PR-nya
ditulis nanti ini ada 2 ya. 2 ini tugasku. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, temukan sifat jahat dan sifat baik yang ada di dalam diri Raja Ajata 1. Lalu kalau kalian sudah menulis sifat baik dan sifat jahatnya, maka kalian harus menjawab manakah yang patut kamu teladan. Jadi sifat baik atau sifat jahat yang perlu kalian teladan. Sifat baik yang mana, dan kan sifat baik dari Raja Ajata 1 kan banyak sekali. Sifat buruknya juga banyak sekali. Oke. Terus nomor 2, tuliskan sifat baik dan sifat buruk yang ada di dalam dirimu. Kalian pasti punya sifat baik dan juga pasti punya sifat buruk. Nah, silakan nanti kalian tulis. Itu 3 sifat itu silakan kalian tulis. Oke, hanya itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jadi pertemuan kita untuk kelas 8 cukup sampai di sini. Jadi belajar agama kita mungkin nanti bisa kita lanjutkan di minggu depan, karena kemungkinan minggu depan juga pertemuannya secara tatap muka, tapi untuk Yuda nanti kita bisa belajar dengan Zoom ya, karena Yuda sekolahnya kan di kelas di SMP ya. Kalau di SMP nggak memungkinkan, nggak boleh untuk mengajar agama Buddha di sekolahan. Jadi nanti Yuda bisa sekolah dengan Zoom ya, biar Yuda mengerti agama Buddha ya Yuda. Supaya nanti Yuda bisa belajar agama Buddha. Setelah Yuda bisa belajar dengan agama Buddha, Yuda mengerti tentang agama Buddha. Jadi ketika Yuda sudah belajar dan mengerti tentang agama Buddha, Yuda sudah menjadi siswa Sang Buddha yang baik dan benar. Juga nanti sudah mengerti, dipraktekkan kembali dalam kehidupan saat ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari ini bisa membawa kita terlahir di alam-alam yang berbahagia. Dan kita jangan mencontoh apa yang dilakukan oleh Raja Ajata 1 tadi ya. Jangan sekali-sekali kita contoh perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Ajata 1. Kita boleh melakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Raja Ajata 1. Tapi yang jahat jangan kita lakukan ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Silakan semua tangannya beranjali. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabde Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Selamat sore, Namo Buddhaya.